Di balik cadar Aisyah. Episode ke-38. Keesokan harinya, Andre yang mengeluh kepalanya pusing dari semalam hanya bisa meringis sendirian di atas ranjangnya. Sudah 2 kali dokter datang untuk memeriksanya dan memberinya obat, namun rasa pusing yang dirasanya tidak juga hilang. Bahkan kini dia merasa jika seluruh badannya juga demam. Alfian yang baru saja datang segera melihat keadaannya setelah diberitahu oleh perawat. Dia segera menghampiri Andre yang berbaring di atas ranjang dengan seluruh badan yang berkeringat dingin. "Bagaimana keadaanmu?" Andre tidak menjawab. Dia hanya membuka sedikit matanya kemudian kembali terbejam sambil meringis. Alfian segera memegang tubuh saudaranya itu. Merasa aneh karena suhu tubuhnya yang normal. "Kamu tidak demam? Suhu tubuhmu normal?" ucapnya heran. Andre langsung membuka matanya. "Tapi aku merasa kepanasan. Kepalaku juga pusing," jawab Andre dengan sedikit marah. Dia kesal karena sedari tadi perawat dan juga dokter yang memeriksanya mengatakan hal yang sama. Alfian dan beberapa orang perawat yang sedari tadi direpotkan oleh keluhan Andre saling berpandangan. Alfian akhirnya meminta semua perawat untuk keluar terlebih dahulu. Setelah semuanya keluar, dia lantas mendekati Andre lebih dekat. "Kamu baik-baik saja, kecuali kakimu. Tidak ada masalah dengan kesehatanmu. Semuanya normal." Andre melihat Alfian. "Tapi kenapa kepalaku pusing sekali? Aku juga merasa jika badanku demam." "Aku pikir itu hanya perasaanmu saja." "Tidak mungkin. Coba periksa sekali lagi. Mungkin saja mereka salah. Atau berikan aku obat yang lain, yang lebih ampuh untuk meredakan sakit kepalaku ini. Aku sudah tidak tahan lagi." Andre semakin meringis sambil memegangi kepalanya. Alfian menarik nafas panjang. Dia duduk di samping Andre. "Dre, kamu tahu, jika bukan saja tubuh yang bisa sakit, tapi juga pikiran kita." Andre tersentak. "Kami para dokter biasanya menyebut dengan gangguan psikosomatik, yakni keluhan fisik yang timbul atau dipengaruhi oleh pikiran atau emosi. Bukannya oleh alasan fisik yang jelas, seperti luka atau infeksi. Munculnya keluhan psikosomatik pada seseorang biasanya diawali masalah kesehatan mental yang dialaminya, seperti takut, stres, depresi, atau cemas. Keluhan psikosomatik umumnya muncul pada saat seseorang di bawah tekanan atau saat beban pikiran meningkat." Andre langsung tertegun. "Apa yang terjadi? Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Alfian lagi mencoba mencari tahu. "Aku tidak memikirkan apapun. Aku tidak stres. Kenapa aku bisa stres? Aku bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan." Andre berusaha mengelak. Alfian tersenyum sambil berdiri. "Baiklah, sepertinya aku tidak bisa membantumu." Alfian akan berjalan meninggalkan saudaranya. "Tapi yang harus kamu tahu, jika gangguan psikosomatik ini tidak segera ditangani, keadaanmu bisa semakin parah. Kamu harus berkonsultasi dengan psikiater untuk menyembuhkannya," ucap Alfian sambil berjalan meninggalkan Andre. "Tunggu." Alfian membalikkan badannya. Beberapa saat kemudian, Alfian termangu mendengarkan Andre yang bercerita panjang lebar sambil menangis. "Aku mati-matian mengejar dunia, hingga membuatku lupa akan Sang Pencipta Allah Ta'ala. Sibuk bekerja mengumpulkan harta, sampai sholat pun tidak dijaga, dan Al-Quran tak pernah lagi kubuka. Aku sudah sombong dengan merasa paling kaya, dan harta adalah segalanya, padahal jika mati tidak akan kubawa. Aku sudah melakukan segala cara agar dipuji manusia, namun sejatinya, di sisi Allah aku sangatlah hina. Angan-angan akan hidup sampai tua, padahal mungkin saja ajalku sudah di depan mata. Aku memikirkan semua itu, bukan hanya hari ini atau kemarin, tapi sudah dari beberapa hari yang lalu." Andre melihat Alfian. "Hijrahnya Anita juga membuatku yakin jika memang Aisyah istrimu dan semua perkataannya padaku adalah peringatan untukku."
Aisyah tersenyum senang mendengar cerita Alfian tentang Andre. Alhamdulillah, dia sudah mengambil keputusan yang benar. Alfian ikut tersenyum. Iya, aku bersyukur. Akhirnya dia mendapatkan hidayahnya. Alfian mendekati Aisyah lebih dekat. Dan semua ini berkat dirimu. Aku? Iya. Andre tadi juga bercerita tentang bagaimana dia yang seringkali merasa tertohok dengan semua ucapanmu padanya. Asal kamu tahu, jika ternyata dia merenungi setiap ucapanmu padanya. Aisyah tersenyum. Seperti Anita. Akhirnya dia mendapatkan hidayahnya lewatmu. Oh iya, bukannya hanya Anita, tapi juga aku. Ucap Alfian lagi. Aisyah menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya melakukan kewajibanku sebagai seorang muslim untuk saling mengingatkan. Alfian merengkuh tubuh istrinya. Terima kasih sayang. Aku merasa sangat beruntung mendapatkan istri yang soleha sepertimu. Jangan puji aku soleha. Cukup doakan agar aku senantiasa istiqomah. Karena iman seseorang itu sifatnya naik turun. Begitu juga dengan hati yang mudah berbolak-balik. Alfian tersenyum sambil mengecup kening istrinya. Oh iya, setelah keadaannya sedikit membaik, Andre ingin segera berangkat ke pondok. Ucap Alfian. Itu bagus, semoga hijrahnya ini berjalan dengan lancar. Mungkin 2-3 hari lagi aku akan mengantarkannya ke pondok. Aku sudah menelpon ke Ahmad. Beliau dengan senang hati akan menerima Andre untuk belajar di sana. Oh iya, apa kamu mau ikut? Jika boleh, tentu saja aku ingin ikut. Sekalian aku ingin tahu tentang calon suami untuk Kak Siti. Kata Umi, mereka sudah memilihkan calon suami yang menurut mereka cocok untuk Kak Siti. Oh ya? Mudah-mudahan untuk kali ini calon yang dipilihkan untuk Kak Siti adalah laki yang baik. Amin. 3 hari kemudian, Andre tampak malu melihat Aisyah yang datang bersama suaminya. Dia terus membuang muka dan memalingkan wajahnya dari Aisyah yang datang untuk menjemputnya. Aisyah lalu sibuk membantu dan membereskan barang-barang miliknya. Sementara Alfian juga sibuk mengurus administrasi kepulangannya dari rumah sakit. Hal itu semakin membuatnya malu. Teringat akan kesombongan yang dia pernah tunjukkan pada pasangan suami istri itu. Kecelakaan ini juga membuatnya sadar jika sekaya apapun dirinya, sebanyak apapun uangnya, namun dirinya tetaplah membutuhkan seseorang yang ikhlas dan tulus untuk bisa mengurus dan merawatnya, terutama dalam kondisi sakit seperti ini. Dia mulai memikirkan tentang pernikahan. Hal yang kemarin sangat jauh dari pikirannya itu, kini menjadi keinginan terbesarnya. Karena kini dia menyadari jika dirinya membutuhkan seseorang untuk bisa selalu ada bersamanya. Kemesraan Alfian dan Aisyah yang sering dilihatnya juga menjadi salah satu alasan kenapa dia mulai memikirkan untuk menikah. Dia juga ingin mempunyai seseorang yang tulus mencintainya, bukan karena uangnya, namun karena memang mencintainya apa adanya. Tak berapa lama, Alfian lalu datang membawa kursi roda. Keadaan kaki Andre yang belum pulih benar masih mengharuskannya menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantunya berjalan. Dengan dibantu oleh seorang perawat yang mendorong Andre di atas kursi roda sampai ke parkiran mobil, mereka semua lalu pergi meninggalkan rumah sakit menuju ke pondok pesantren. Sepanjang perjalanan Andre lebih banyak terdiam. Lebih banyak berpikir jika keputusan ini memang yang terbaik untuknya. Melepaskan karirnya yang sedang maju bukanlah sesuatu yang akan disesalinya. Dia yakin jika nanti dirinya justru akan lebih menyesal jika terus terlena akan kenikmatan dunia. Sesampainya di pondok pesantren, Andre melongo melihat deretan wanita berbaju syar'i bercadar di hadapannya. Mereka yang menurutnya tampak sama tengah menyambut Aisyah yang baru saja turun dari mobil. Dia menarik tangan Alfian yang sibuk mengeluarkan barang miliknya di dalam mobil. Siapa mereka? Alfian melirik mereka semua sekilas. Kakak-kakak iparku.
Bagaimana caramu membedakan mana istrimu dan mereka semua? Apa kamu tidak takut tertukar? Alfian menahan tawanya. Belum sempat menjawab, keduanya sudah dihampiri oleh Ahmad dan Ridwan. Keduanya lalu dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Setelah berbincang cukup lama dengan Ahmad dan mengutarakan keinginannya untuk menuntut ilmu di sana, dia lalu merasa senang karena dirinya diterima dengan baik oleh mereka semua dan hal itu membuatnya semakin bersemangat untuk belajar. Beberapa saat kemudian, Andre kembali memperhatikan Aisyah dan kakak-kakaknya, juga Anita, yang sekarang tengah berbincang bersama di samping rumah. Dia yang akan menuju kamarnya yang sudah disiapkan oleh Ahmad, berhenti sejenak, lalu menarik tangan Alfian. Katamu, tadi 2 kakak iparmu itu janda? Iya. Andre tertegun, berpikir sejenak, kemudian dia kembali berjalan tertatih dengan menggunakan tongkatnya. Aku harap pondok pesantren ini sedang terlilit hutang yang banyak. Gumamnya pelan. Apa? Walaupun pelan, tapi Alfian bisa mendengar dengan jelas perkataan Andre yang berjalan di sampingnya. Aku yang akan membayar semua hutangnya, dengan syarat mereka menikahkan aku dengan salah satu kakak iparmu. Alfian kaget. Andre melihat seisi kamar yang sudah disiapkan untuknya. Hanya ada tempat tidur kecil dan lemari yang juga kecil di dalam sana. Dengan tertatih berjalan menggunakan tongkatnya, dia mendekati pintu kamar mandi untuk melihat isinya. Alfian hanya mengikutinya dari belakang. Dari ekspresinya dia tahu jika saudaranya itu tampak sedikit kecewa melihat fasilitas yang serba sederhana di sana. Andre lalu duduk di atas tempat tidur. Dengan kedua tangannya dia menekan-nekan kasur yang didudukinya. Bagaimana? Tanya Alfian dengan berdiri tepat di depannya. Lumayan, jawab Andre mencoba untuk tersenyum. Aku harap kamu akan betah tinggal di sini. Andre terdiam tidak menjawab. Alfian duduk di samping Andre. Ketika seseorang memutuskan untuk berhijrah, ada 4 hal yang harus dilakukannya. Pertama adalah pengorbanan. Setiap transisi dari suatu hal ke hal yang baru pasti meninggalkan sesuatu. Seperti kamu yang harus berkorban, meninggalkan kemewahanmu. Kedua, bertawakal. Satu-satunya tempat untuk bersandar adalah Allah, dan bukan mengandalkan harta, jabatan, dan sebagainya. Ketiga, yaitu tidak berhenti belajar. Orang yang berhijrah tidak pernah berhenti mencari ilmu. Justru, dia selalu haus dan kurang akan ilmu agama. Dan yang terakhir adalah rendah hati. Penyakit orang yang baru berhijrah adalah sombong, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Andre termangu mendengarkan perkataan Alfian. Dan yang paling harus kamu ingat adalah tiada hijrah tanpa ujian. Persiapkan diri dan mentalmu. Ujian? Tanya Andre langsung melihat Alfian. Alfian mengangguk. Hijrah itu tidak ada yang mudah. Ujian untuk melihat kesungguhan hijrah kita pasti ada. Tapi jika kita diberi ujian oleh Allah, lalu bersabar dan berhusnuzon kepadanya, bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan, maka kita akan menemukan hikmah di baliknya. Andre tampak mengerti dengan mengangguk-anggukkan kepalanya. Alfian dan Aisyah memutuskan untuk menginap 1 malam di pondok, karena Aisyah ingin melihat calon suami kakaknya yang kebetulan besok akan datang beserta keluarganya. Malam ini mereka sholat Isya berjamaah. Aisyah seperti biasanya bercengkrama bersama Umi dan para saudarinya. Setelah Kak Siti menikah nanti, maka di rumah ini hanya akan ada aku dan Kalela saja. Jika Kalela menikah juga, maka rumah ini akan semakin sepi lagi. Hanya ada aku dan Umi. Maryam terlihat sedih. Umi tersenyum. Lalu jika kamu menikah? Tanya Umi melihat anak bungsunya. Maryam kaget, begitu juga dengan Aisyah dan ketiga kakaknya, Zainab, Siti, dan Lela. Maryam langsung memeluk ibunya. Jika sudah menikah, Maryam ingin tetap di sini bersama Umi. Maryam tidak ingin meninggalkan Umi sendirian, ucapnya sambil menahan tangis. Umi membelai punggung putrinya.
Ketaatan seorang istri pada suaminya setara nilainya dengan jihad kaum lelaki. Setelah menikah, orang tua tidak ada lagi hak pada putrinya, karena sesungguhnya suaminya lebih berhak atas dirinya. Tapi Umi, jika kami semua pergi, siapa yang akan menemani Umi di rumah sebesar ini? Dik, masih ada kakak di sini, Kak Ahmad, Ali, dan Ridwan juga masih ada di lingkungan pesantren ini. Kami semua tentu saja akan selalu menemani Umi, sesuai wasiat almarhum Abah. Zainab bersuara. Iya, aku yakin jika semua kakak laki-laki kita tidak akan membiarkan Umi sendirian dan kesepian, ucap Siti. Umi tidak takut sendirian atau kesepian, karena kita akan mati, dikuburkan dan dihisab dalam keadaan seorang diri, ucap Umi melihat semua anaknya. Umi, kenapa berbicara seperti itu? Lela memeluk Umi dengan sedih. Aisyah yang sedari tadi terdiam menatap lekat wajah ibunya. Apa yang Umi ucapkan itu kenyataan. Suatu hari nanti, Umi pasti akan pergi meninggalkan kalian semua, menyusul abah kalian, ucap Umi lagi sambil menepuk-nepuk punggung Lela. Lela menahan tangisnya. Begitu juga dengan saudaranya yang lain, tak terkecuali dengan Aisyah. Umi benar, hidup itu jika tidak meninggalkan, pasti akan ditinggalkan. Kita tidak bisa memilih di antara keduanya. Namun usia bukan jaminan yang tua akan pergi duluan. Siapa tahu, yang muda yang akan meninggalkan, ucap Aisyah lagi sambil memeluk Umi. Semua orang terdiam mendengar perkataan Aisyah. Keesokan harinya, Siti melamun sambil melihat layar ponselnya yang mati, hingga dia tidak menyadari jika Aisyah telah duduk di depannya. Apa yang kakak pikirkan? Siti kaget, dia langsung tersenyum melihat adiknya. Tidak ada. Calon kakak sebentar lagi akan datang. Apa kakak sudah siap? Siti mengangguk. Semoga kali ini dia laki-laki yang baik. Siti kembali mengangguk. Kakak, ini pertemuan pertama kalian. Setelah ini kalian akan bertaaruf. Kalian akan mencoba saling mengenal satu sama lain. Setelah itu, jika kakak merasa tidak cocok dengannya, jujurlah pada Umi dan Kak Ahmad. Katakan pada mereka, karena mereka tidak akan memaksa. Iya, Dik. Kakak tahu jika Umi dan Kak Ahmad yang memilih calon suami untuk kakak. Tapi mereka tetap menyerahkan keputusan akhirnya pada kakak. Mereka tidak akan memaksa jika kakak tidak merasa cocok. Aisyah mengangguk. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh beberapa orang santriwati yang riuh dan berkerumun di depan gerbang yang terlihat dari jendela kamar. Aisyah dan Siti langsung berjalan keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berdiri di depan rumah, di mana Lela juga Umi yang juga penasaran ada di sana. Aisyah yang sangat penasaran mencoba untuk melihat lebih dekat, berjalan menuju gerbang diikuti oleh Siti dan Lela. Melihat ketiganya, semua santriawati langsung membubarkan diri. Aisyah lalu melihat apa yang sebenarnya membuat heboh. Pantas saja, karena di depannya kini ada 3 orang wanita yang berpakaian seksi tengah bertanya pada ketiga santriwati. Siti dan Lela memalingkan wajah merasa malu sendiri melihat 3 wanita di depannya berpakaian sangat seksi. Ketiganya memakai rok mini dan baju ketat yang dengan jelas memperlihatkan belahan dada. Yakin kalian tidak pernah melihat pria ini? Tanya seorang wanita itu sedikit kesal pada ketiga santriwati yang ditanyainya sambil menunjukkan layar ponselnya. Ketiga santriwati itu menggelengkan kepalanya. Sudah, pergi sana, ucap salah satu wanita lagi dengan sangat kesal. Ketiga santriwati itu langsung pergi. Aisyah menghampiri mereka lebih dekat. Ada yang bisa saya bantu? Ketiga wanita itu melihat Aisyah dan kedua kakaknya dengan sambil menahan tawa. Ketiganya tampak menertawakan Aisyah dan kedua kakaknya yang bercadar. Iya, kami sedang mencari orang ini. Salah satu dari mereka lalu menunjukkan layar ponselnya.
Aisyah tersenyum melihat sosok pria yang mereka cari, Andre. Sementara itu di kawasan Santriawan yang jaraknya tidak begitu jauh dari sana, Andre tampak mengintip ketakutan lewat jendela kamarnya. Sementara Alfian yang berada di sampingnya hanya tersenyum melihat istrinya menemui ketiga wanita yang mencari Andre. Mereka tidak tahu berhadapan dengan siapa. Gumam Alfian dengan bangga, membayangkan jika istrinya akan menghajar ketiga wanita yang mencari Andre. Mendengar itu, Andre yang ketakutan langsung berdiri melihat Alfian. Jangan sampai istrimu membuat mereka tobat lalu mondok juga di pesantren ini. Kembali ke Aisyah. Iya, saya mengenalnya. Ketiga wanita itu tampak lega. Jadi benar dia ada di pesantren ini? Aisyah mengangguk. Bisa aku bertemu dengannya? Aku tidak tahu. Jawab Aisyah enteng. Tidak tahu. Kalian bisa coba menelponnya kan? Kalau dia mengangkat telepon kami, tidak akan mungkin kami kesini dan bertanya pada semua orang. Aisyah tersenyum. Kalau begitu, dia tidak ingin menemui kalian. Kenapa kalian memaksa? Ketiga wanita itu langsung kesal mendengar perkataan Aisyah. Itu bukan urusanmu. Sekarang kami hanya ingin bertemu dengannya. Maaf, itu juga bukan urusanku. Aisyah membalikkan badannya. Tunggu. Tahan salah seorang wanita dari mereka sambil memegang lengan Aisyah. Aisyah kembali membalikkan badannya. Aku harus bertemu dengan dia. Penting sekali. Maaf, aku tidak bisa membantu. Jika dia tidak mengangkat telepon kalian, berarti dia tidak ingin menemui kalian. Oh iya, sebaiknya kalian segera pergi dari sini. Apa kalian tidak risih jadi tontonan para santri? Kenapa kami harus risih? Tanya salah seorang dari mereka dengan marah. Apa karena pakaian kami? Terserah kami dong mau pakai baju apa. Tidak usah disuruh juga, kami memang mau pergi kok. Ayo kita pergi dari sini. Si Andre tidak usah kita cari lagi. Masih banyak pria kaya yang bisa kita peras uangnya. Aisyah tersenyum. Ya, benar sekali. Oh iya, jangan ragu berbuat maksiat ya. Neraka masih muat. Bersambung.